Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Intansari. Saya merupakan mahasiswa manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini mau mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan mengenai perencanaan keuangan, yang dimana dalam perencanaan keuangan tentunya banyak hal-hal yang harus direncanakan seperti dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan, dana asuransi, dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan asuransi. Sebelum saya menjelaskan mengenai perencanaan asuransi sendiri, perencanaan keuangan apa sih menurut kalian? Perencanaan keuangan sendiri itu merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan-tujuan hidup seseorang atau keluarga dengan melalui manajemen keuangan yang tepat dan terencana dengan benar, di mana perencanaan keuangan berperan sebagai roadmap untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Jadi, apa tujuan keuangan Anda? Apa itu asuransi? Asuransi atau insurance artinya pertanggungan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi merupakan pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama di sini merupakan anggota atau orang yang menggunakan produk dari asuransi. Dan pihak kedua di sini merupakan lembaga perusahaan asuransinya. Contoh dari lembaga perusahaan asuransi yaitu ada Allianz, Aksa Mandiri, BNI Life, dan masih banyak contoh lembaga perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Lalu, kewajiban dari pihak pertama yaitu untuk membayar iuran. Dan kewajiban dari pihak kedua yaitu wajib memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kepada pihak pertama. Yang dimana apabila jika terjadi sesuatu yang menimpa diri atau barang milik pihak pertama, pihak kedua wajib memberikan jaminan sepenuhnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga dalam perencanaan keuangan, asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dari pengeluaran yang besar karena adanya akibat dari jatuh sakit, atau bisa karena terkena kerugian seperti kebakaran, atau mungkin bisa karena potensi kehilangan penghasilan yang diakibatkan terjadinya resiko kematian. Jenis asuransi yang pertama, asuransi kesehatan merupakan asuransi untuk menangani masalah kesehatan dari tertanggung karena adanya suatu penyakit, serta asuransi ini menanggung biaya dari proses perawatan tertanggung. Yang kedua, asuransi jiwa merupakan asuransi yang memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Yang ketiga, asuransi pendidikan merupakan alternatif dan solusi terbaik untuk menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama untuk aset pendidikan anak. Dan yang keempat, ada asuransi umum, merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Asuransi umum ini sifatnya jangka pendek, hanya berlaku untuk 1 tahun. Manfaat asuransi yang pertama, sebagai pengatur keuangan, di mana asuransi ini bisa membantu untuk mengatur keuangan keluarga sebagai persiapan untuk menghadapi hal yang sifatnya tidak terduga atau yang sudah diatur. Yang kedua,
sebagai perlindung aset, di mana asuransi ini bisa melindungi berbagai aset, mulai dari aset kesehatan, properti, bisnis, dan pendidikan. Asuransi ini untuk menjamin kemudahan menghadapi masalah keuangan yang sifatnya mendadak. Yang ketiga, untuk meminimalisir risiko. Dengan adanya asuransi ini, maka tabungan kita tetap masih terjaga tanpa harus pinjam uang ke orang lain yang sifatnya bisa mengganggu kestabilan keuangan. Prinsipnya, asuransi diciptakan untuk mengalihkan risiko yang memiliki tingkat probabilitas kejadian yang kecil dengan tingkat kerugian yang besar. Nah, tentu saja biaya premi asuransi yang harus dibayar juga pastinya menyesuaikan dengan tingkat risiko yang dinilai oleh perusahaan asuransi terhadap kita. Sehingga manfaat asuransi untuk perencanaan finansial kita yaitu untuk menghindarkan dari kerugian finansial dari risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, selanjutnya ada report dari salah satu pengguna asuransi yang memang dengan mengikuti asuransi ini sangat membantu kehidupannya. 11 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2009, Pak Deden adalah seorang kepala keluarga dengan penghasilan 3 juta per bulan. Pada saat itu, Pak Deden mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun. Untuk mengelola keuangannya, Pak Deden selalu membagikan uangnya ke dalam berbagai kebutuhan. Saat itu, Pak Deden mengikuti asuransi jiwa pada perusahaan PT Age Life dengan besaran premi sebesar 187.830 per bulannya. Dengan mengikuti asuransi ini, Pak Deden mengharapkan keuangannya lebih baik saat ada dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian, Pak Deden dipecat dari pekerjaannya karena ada krisis keuangan dalam perusahaan tempat Pak Deden bekerja. Tepat 2 bulan setelahnya, kejadian sial pun kembali dialami keluarga Pak Deden. Kejadian tersebut yaitu Pak Deden mengalami kecelakaan, motor beliau tabrakan dengan pengendara motor lainnya. Di saat kondisi keuangan keluarga Pak Deden kurang baik seperti ini, ditambah dengan kejadian yang dialami Pak Deden saat ini, mereka masih merasa bersyukur karena kondisi beliau tidak terlalu parah. Dan untungnya, mereka telah mempersiapkan asuransi yang Pak Deden ikuti 5 tahun yang lalu. Sehingga beliau mendapatkan santunan harian rawat inap dan penggantian biaya medis akibat kecelakaan dari asuransi yang diikutinya. Dengan perencanaan keuangan untuk asuransi yang diikuti 5 tahun yang lalu oleh Pak Deden, kondisi keuangan saat beliau kecelakaan pun masih terbilang stabil karena asuransi tersebut sangat membantu keluarga beliau. Kami semakin menyadari bahwa perencanaan keuangan untuk asuransi memang harus dilakukan dari sekarang juga. Bahkan lebih cepat lebih baik. Mengapa demikian? Karena premi akan semakin naik tiap tahunnya meskipun manfaat asuransi yang diterima tidak jauh berbeda. Bisa dibilang untuk premi Pak Deden 11 tahun yang lalu itu termasuk premi yang murah jika dibandingkan dengan nilai uang yang sekarang. Dan saat ini Pak Deden masih mengikuti asuransi tersebut. Dalam perencanaan keuangannya, ia selalu memasukkan pos asuransi jiwa untuk dibayar per bulannya. Karena menurut beliau, asuransi jiwa tersebut sangat membantu keluarganya dalam kesehatan dan kejadian yang tidak diinginkan sekalipun. Alhamdulillah, beliau sudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji 8 juta per bulannya dan dengan premi asuransi yang masih sama dengan 11 tahun yang lalu. Bahkan dengan gaji yang sekarang, kondisi keuangan Pak Deden menjadi lebih baik karena beliau hanya mempunyai tanggungan seorang istri saja. Karena anak beliau sudah mendapatkan pekerjaan dan sudah tidak meminta uang bulanan kepada Pak Deden.
Asuransi jiwa pasti akan membantu keluarga Pak Deden karena menurut usia beliau dengan istrinya sudah menuju usia yang cukup tua. Sehingga perencanaan keuangan sedini mungkin itu perlu dilakukan oleh setiap orang agar kita semua dapat mengelola keuangan dengan baik. Karena saat mengalami kejadian yang tidak diinginkan, kita semua tidak tahu kalau kondisi keuangan kita sedang baik atau malah sedang buruk. Sehingga menurut kami, perencanaan keuangan yang dilakukan Pak Deden tersebut sudah cukup baik dalam membantu kondisi keuangannya. Suatu langkah bijak memasukkan asuransi ke dalam perencanaan keuangan. Yuk asuransi! Rencanakan kehidupanmu nanti dari sekarang dengan asuransi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Jadi, asuransi itu sangat penting ya teman-teman. Karena suatu hal yang sangat bijak jika asuransi itu menjadi salah satu prioritas yang ada dalam perencanaan keuangan. Sudahkah Anda membuat perencanaan keuangan Anda sendiri?